Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita, yaitu pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustaz Fakhrul Razi. Semoga pemirsa semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sehat walafiat terus. Kemudian seperti biasa telah berhadir bersama kita Ustaz Fakhrul Razi. Untuk itu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia untuk datang kemari. Baiklah, pemirsa Salam TV yang berbahagia. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarah dan ta'dil ya. Bagaimana nanti keterangannya, kemudian apa-apa saja yang dimaksud dengan pengertian jarah ta'dil. Langsung saja kita minta keterangannya kepada Ustadz yang telah berhadir bersama kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu ulumur ruwat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan para perawi hadis. Atau lebih tepatnya kita namakan dengan ilmu jarah dan ta'dil. Apa yang dimaksud dengan ilmu jarah ta'dil? Apa yang dimaksud dengan jarah ta'dil? Kemudian bagaimana hukumnya? Apa saja syarat melakukan jarah ta'dil, adab-adabnya, kemudian bagaimana kaedah-kaedah jarah ta'dil. Lalu yang terakhir adalah bagaimana klasifikasi para perawi hadis dilihat dari tinjauan jarah ta'dil. Jadi inilah mungkin barangkali untuk pertemuan kali ini ya secara fokus akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jarah ta'dil. Apa yang dimaksud dengan jarah ta'dil? Jarah berarti melukai. Jarah artinya melukai, yaitu menyebutkan sifat-sifat perawi yang dapat menggugurkan riwayatnya. Ya, menyebutkan sifat-sifat perawi yang dapat menggugurkan riwayatnya, walaupun kemudian itu sakit. Menyebutkan sifat buruk seseorang itu tentunya sakit, terluka. Tetapi ini terpaksa dilakukan demi menjaga apa? Menjaga kualitas daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dengan cara menyebutkan sifat-sifat negatif daripada perawi itu, maka akan diketahui nanti status hadis-hadis yang akan disampaikannya. Dengan mengetahui derajat seorang perawi dilihat dari tinjauan jarah ta'dil, maka otomatis nanti kita akan mampu membedakan di tingkat mana kita tempatkan hadis itu. Jadi kualitas hadis itu ditentukan pada kualitas perawinya. Kualitas hadis ditentukan oleh kualitas perawinya. Bila mana perawinya majruh, maka hadisnya berarti bermasalah. Bila mana perawinya makbul, maka berarti hadisnya selamat. Jadi jarah berarti melukai perawi, artinya dengan cara menyebutkan sifat-sifat negatif yang dapat meruntuhkan keadilan dan kedobitannya. Melukai perawi dengan cara menyebutkan sifat-sifat negatif yang dapat meruntuhkan riwayat yang diriwayatkannya. Jadi disebutlah hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, yang menggugurkan keadilan. Disebutkan juga lah pula hal-hal yang dapat menggugurkan kedobitannya, yang meruntuhkan kesikohan, keterpercayaan diri seorang perawi. Itulah yang disebut dengan jarah.
Lalu apa yang disebut dengan ta'dil? Ta'dil kebalikan daripada jarah. Iya. Jarah itu ialah ta'dil itu ialah menyebutkan sifat-sifat positif yang ada pada diri seorang rawi, khususnya yang berkaitan dengan aspek jarah ta'dil. Ya, disebutkanlah aspek keadilannya, ya, bahwa orang tersebut adalah adil atau orang tersebut adalah dhabit. Dengan adanya sifat keadilan dan kedobitan pada diri seorang rawi, maka dia disebut ta'dil. Jadi ta'dil itu adalah menyebutkan sifat-sifat positif yang ada pada diri seorang perawi hadis untuk menerima hadisnya. Dengan sifat-sifat tersebut maka hadis-hadis yang diriwayatkannya maka menjadi terpercaya. Nah, itulah dua pengertian, ya, pengertian jarah dengan ta'dil. Iya. Jadi jarah itu ungkapan negatif, sedangkan ta'dil adalah ungkapan positif. Negatif berarti meruntuhkan keadilan dan kedobitan, sedangkan ta'dilnya adalah mengangkat, ya, diri seorang rawi menjadi seorang yang sikoh, pantas untuk dipercaya. Iya. Nah, demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan ini cukup menarik ya, tentang jarah dan ta'dil, yaitu menyebutkan keburukan seorang rawi dan menyebutkan kelebihannya, kebaikannya. Ya, dan sifat buruk dan kelebihannya. Kemudian tadi kita tentang kaidah jarah dan ta'dil ini, apakah seorang perawi bila ingin dijarah ta'dil, apakah dua-duanya akan dijelaskan kepada seseorang tersebut atau salah satunya saja gitu? Apakah dijarah saja atau dita'dil saja atau dua-duanya dijelaskan gitu? Iya. Jadi bila mana kita menyebutkan hukum tentang diri seorang perawi, maka kita harus bersikap adil. Bila mana orang tersebut memang adil, dikatakan adil. Yeah. Bila mana orang tersebut adalah memang dhabit, kita katakan dhabit. Bila mana sebaliknya, tidak adil dan tidak dhabit, maka kita akan mengatakan bahwa orang tersebut apa adanya. Tidak adil, tidak adil. Tidak dhabit, tidak dhabit. Tidak ada basa-basi di dalam ilmu jarah dan ta'dil. Yeah. Kenapa? Karena tujuan atau fokus atau target daripada kegiatan jarah ta'dil ini adalah untuk menyingkap, ya, status seorang perawi hadis. Yeah. Status orang yang membawakan hadis Nabi. Karena hanya dengan cara itu kita akan mengetahui kualitas hadis yang akan dibawakannya nanti. Lalu apa hukumnya? Pertanyaan berikutnya mungkin, bukankah menyebutkan aib orang, menyebutkan keburukan orang, itu kan melukai orang? Bukankah Islam paling menjaga lisannya terhadap, ya, aib saudaranya, keburukan-keburukan saudaranya? Tentu iya. Tetapi Islam itu juga datang untuk melindungi agama. Agama ini tentunya adalah sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Untuk Al-Quran Allah sudah jamin. Tetapi untuk hadis, Allah lindungi hadis-hadis ini lewat para perawi hadis. Kalau perawinya tidak adil atau tidak dhabit, maka siapa yang akan membongkar membongkar status hadis-hadis yang dibawakan oleh para perawi? Kalau bukan lewat ilmu jarah ta'dil. Jadi ilmu jarah ta'dil ini tidak termasuk kategori ghibah al-muharramah. Tidak termasuk menggunjing ataupun menyebutkan keburukan orang, memakan daging orang, ya, menggibah ataupun menyebut-nyebut keburukan saudara kita yang muslim, sesama muslim, padahal dia tidak ridho. Jadi ada kepentingan di atas kepentingan. Kepentingan pribadi kita jaga. Tetapi bila mana bersentuhan dengan kepentingan agama, maka kepentingan agama didahulukan.
walaupun terpaksa kita melukai orang. Iya. Melukai orang. Oleh karena kepentingan individu kalah, ya, diungguli oleh kepentingan agama. Jadi oleh karena tidak ada cara lain untuk melindungi, menjaga hadis Nabi daripada tangan-tangan para pendusta, para pembohong, para pemalsu hadis, atau bahkan orang-orang yang lemah, ya, hafalannya, orang-orang yang tidak adil dalam dirinya, maka nanti akan terindikasi hadis-hadis yang dibawanya itu bermasalah. Jadi tidak ada cara lain kecuali terpaksa kita melakukan jarah ta'dil. Jadi jarah ta'dil ini disyariatkan untuk menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kesalahan. Baik itu kesalahan secara sengaja maupun kesalahan secara tidak sengaja. Jadi bukan tidak termasuk jarah ta'dil ini, tidak termasuk ghibah muharramah. Tidak termasuk kategori menggunjing, mengata-ngatai orang, menyebutkan keburukan orang di mana pelakunya nanti akan dikenai dosa. Oke. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya, tapi kita sepertinya harus break dulu ya, untuk menyingkat waktu. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian ilmu hadis, pengantar kajian ilmu hadis sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam pengantar kajian ilmu hadis. Jadi tadi kita telah membahas tentang pengertian jarah dan ta'dil, di mana jarah adalah menyebutkan keburukan seorang perawi, dan ta'dil adalah menyebutkan berbagai kebaikan seorang perawi. Itu tentunya dengan tujuan yang baik. Kemudian insyaallah pada kajian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adab-adab dan kaedah-kaedah dalam jarah dan ta'dil, Ustaz, ya. Baiklah, untuk menyingkatkan waktu langsung saja kita minta penjelasannya kepada Ustaz. Kepada Ustaz dipersilahkan. Baik. Berikutnya adalah syarat-syarat orang-orang yang melakukan jarah ta'dil. Tentunya tadi walaupun dikatakan jarah ta'dil ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi hadis daripada tangan-tangan pemalsu hadis, ya. Tetapi walaupun demikian, tidak semua orang maju, ya, untuk melakukan jarah ta'dil. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat orang yang akan melakukan jarah ta'dil. Jadi ulama menyebutkan ada 3 syarat bolehnya seseorang itu untuk melakukan jarah ta'dil. Yang pertama adalah an yakuna thiqatan, bahwa dirinya sendiri memang adalah orang yang sikoh. Sikoh itu adalah orang yang terpercaya. Seorang perawi baru dikatakan terpercaya bila mana di dalam dirinya ada sifat adil dan ada sifat dhabit. Adil dan dhabit adalah orang yang sikoh. Jadi tidak boleh maju melakukan jarah ta'dil, melakukan jarah ta'dil ini kecuali memang orangnya adalah orang yang sikoh juga. Bagaimana mungkin dia akan melukai orang, menyebutkan, memberikan rekomendasi sementara dirinya sendiri pun masih bermasalah. Oleh karenanya dimulai dari diri seorang ulama jarah ta'dil, bahwa dirinya adalah orang yang sikoh. Itu yang syarat yang pertama. Kesikohannya membuat kita percaya atas hukum yang dia berikan terhadap, atau vonis yang dia berikan terhadap diri seorang perawi hadis, ya, bahwa dirinya memang orangnya dipercaya. Orangnya dipercaya. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang tersebut adalah aliman biqawaidihi. Dia juga tahu kaedah-kaedah ataupun rumus-rumus yang digunakan oleh ulama di dalam melakukan jarah ta'dil. Jadi dia harus alim.
selain dia orangnya terpercaya, dia harus juga memang ulama. Dia ulama yang mengetahui ya di bidang seluk-beluk ilmu hadis ini juga. Jadi tidak maju orang yang jahil. Jadi orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan di bidang hadis tidak boleh maju untuk melakukan jarah ta'dil. Dia harus tahu kaedah-kaedahnya, tahu rumus-rumus yang digunakan oleh ulama di dalam melakukan jarah ta'dil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia aliman bimustalahatihi. Tahu istilah-istilah yang digunakan oleh ulama di dalam jarah ta'dil. Nanti takutnya salah penafsiran. Salah penafsiran kata-kata. Jadi bila mana misalnya kata ini misalnya mestinya diletakkan di tingkatan nomor 1 atau di tingkatan nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 9. Jadi jangan salah penempatan. Dia harus mengetahui adalah aliman bimustalahati, tahu istilah-istilah yang digunakan oleh ulama jarah ta'dil tentang maksud dan pengertiannya. Supaya apa? Tidak salah penafsiran dan tidak salah penempatan nanti. Kalau salah penafsiran dan salah penempatan, otomatis nanti akan berimbas kepada salah menghukumi hadis, salah menempatkan nilai hadis. Jadi inilah dia 3 syarat ataupun kriteria ulama yang melakukan jarah ta'dil. Yang pertama adalah dia seorang yang siko, dan dia juga seorang ulama, ya, tahu kaedah ataupun rumus-rumus jarah ta'dil. Dan yang ketiga adalah dia harus tahu istilah-istilah yang digunakan oleh ulama di dalam jarah ta'dil. Kemudian berikutnya adalah mungkin adab-adab, ya. Apa-apa saja adab di dalam melakukan jarah ta'dil ini. Apakah begitu orang dapat tiket langsung masuk-masuk begitu saja? Atau ada etikanya? Ada etika di dalam melakukan jarah ta'dil. Ulama juga telah menyebutkan ada 3 adab di dalam melakukan jarah ta'dil. Tidak boleh begitu. Apa itu adab? Adab itu dilakukan setelah. Sedangkan syarat tadi harus terpenuhi sebelum. Ya, memenuhi kriteria dulu, memenuhi syarat dulu sebelum masuk. Begitu sudah masuk kepada melakukan jarah ta'dil ini, tidak boleh sembarangan. Ada kode etiknya, ada adab-adabnya. Apa-apa saja yang disebut yang 3 ini. Yang pertama adalah an yakuna hunaka hajah. Ada kebutuhan, ada kebutuhannya. Ya, memang jarah ta'dil itu dibutuhkan. Kapan dibutuhkan jarah ta'dil ini? Kapan dibutuhkan orang itu dijarah? Atau kapan dibutuhkan orang itu harus dita'dil? Kapan? Jawabannya adalah bila mana orang tersebut adalah periwayat hadis. Orang tersebut meriwayatkan hadis, ada riwayat-riwayatnya, dan dia meriwayatkan hadis kepada orang lain. Saat itu kita butuh untuk melakukan jarah ta'dil kepada diri orang tersebut. Perawi yang meriwayatkan hadis, kita butuh untuk menjarahnya. Kita butuh untuk mengetahui statusnya dalam jarah ta'dil. Tapi bila mana ulamanya, dia ulama fikih, atau dia ulama sejarah, dia tidak meriwayatkan hadis. Dia tidak ada hubungannya dengan hadis. Tidak meriwayatkan hadis, tidak terlibat dalam periwayatan hadis. Maka orang tersebut untuk apa dijarah? Ya, untuk apa menyebutkan aib-aibnya? Kalau dia sendiri tidak meriwayatkan hadis. Jadi kapan kita butuh kepada jarah ta'dil ini? Bila mana orang tersebut terlibat dalam periwayatan hadis. Itu saja. Jadi orang-orang adapun ulama yang dia ulama bahasa Arab, nggak perlu dijarah. Ya, nggak perlu dijarah. Nggak perlu disebut. Panjang lebar nanti itu masuk kepada ghibah nanti. Menggunjing, mengata-ngatai orang. Mengata-ngatai aib seorang muslim, itu haram. Tetapi bila mana orang tersebut meriwayatkan hadis Nabi, kemudian diterima banyak jamaahnya, ya kan? Dia meriwayatkan hadis dan dia punya murid-murid, maka orang tersebut butuh kita kepada mengetahui statusnya. Apakah jarah ataupun nanti ta'dil. Berikutnya apakah dia makbul atau bahkan dia mardud.
Ustaz, berarti jarah ta'dil ini khusus untuk ilmu hadis saja, tidak ada di ilmu-ilmu yang lain gitu. Iya. Jadi jarah ta'dil ini berkaitan dengan periwayatan hadis. Iya. Orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadislah yang perlu dijarah. Demikian. Baiklah Ustaz. Itu syarat yang pertama. Baru pertama tadi syaratnya. Baru pertama. Dan yang kedua adalah tentu ada dasar kebutuhan tadi, ada panggilan kebutuhan. Jadi ada kebutuhannya melakukan jarah. Yang kedua adalah saat dibutuhkan pun bukan berarti memuas-muaskan diri kita menjarah orang. Oke, orang tersebut sekarang meriwayatkan hadis, ya. Dia terlibat dalam periwayatan hadis. Kita memang butuh untuk mengetahui status jarah dan ta'dilnya. Orang tersebut ini, perawi ini, apakah nanti dia dhaif atau dia sikoh? Ya, kita butuh karena dia meriwayatkan hadis. Tetapi apa lantas kita akan berpuas-puas diri, ya, mengenyangkan diri untuk mengupas, ya, secara tuntas mulai dari A sampai Z aib dia? Tidak. Ala qadril hajah. Jadi adab kedua adalah di dalam melakukan jarah ta'dil ini hanya sebutuhnya. Ala qadril hajah. Ya, cukup bila mana cukup mengetahui kualitas seorang perawi, cukup hanya dengan mengatakan dia dhaif, maka hanya satu kata cukup. Jadi tidak usah sampai panjang lebar membongkar habis aib-aibnya. Dia itu semalam begini, dia sama tetangganya begini, dia kemarin sama anak-anaknya begini. Hanya untuk endingnya adalah ujung-ujungnya nanti kita ingin bermaksud mendoifkan dia. Jadi tidak perlu menyebutkan aib-aib yang tidak ada kaitannya dengan hadis. Tidak ada kaitannya dengan hadis. Jadi kalaupun terpaksa kita membongkar keburukannya, sifat-sifat negatifnya, itu hanya sifat-sifat yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Apa itu contohnya? Contohnya dia berbohong. Ya, kalaupun dia misalnya ada dosa lain selain itu, ya, tapi tidak ada berkaitan dengan periwayatan hadis, maka tidak sebutkan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hadis saja yang kita sebutkan. Jadi ala qadril hajah. Oleh karena, kenapa demikian? Oleh karena jarah ta'dil ini disyariatkan karena darurat. Tentu darurat itu diukur dengan ukurannya, sesuai dengan porsinya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir adalah al-i'tidal. Al-i'tidal itu apa? Dilakukan secara objektif. Bukan karena dia keluarga kita kemudian kita diam-diamkan. Ya, kita tutupi aibnya. Tidak. Objektif. Kalau memang dia pantas sikoh, ya udah katakan sikoh. Kalau tidak, katakan majruh. Harus dibongkar habis. Kita harus objektif, adil menilai orang lain. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh mengurang-urangi. Ala qadril hajah, dan tidak boleh al-i'tidal. Majruh. Dhabit. Adil. Kalau kadzab. Tidak boleh mujamalah di dalam ilmu jarah dan ta'dil. Demikian akhir. Berarti apa adanya Ustaz ya? Apa adanya menilai orang, menilai diri seorang perawi itu apa adanya. Apa adanya. Itu masih ada waktu? Mungkin masih ada Ustaz. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah masalah kaedah-kaedah jarah ta'dil ini. Menurut jumhur ulama, jarah ta'dil ini dapat diterima, ya. Jarah ta'dil ini tidak dapat diterima, ungkapan jarah yang ditujukan kepada diri seorang perawi tidak dapat diterima kecuali ada penjelasan. Jadi ungkapan jarah menurut jumhur ulama, ungkapan jarah terhadap diri seorang perawi tidak dapat diterima kecuali disertai penjelasan. Dengan mengatakan dhaif saja tidak cukup. Jadi misalnya kita menuduh perawi tertentu, kita tuduh dia dengan pernyataan dhaif. Bagaimana menurutmu si fulan? Si fulan itu dhaif. Ya, kenapa dia dhaif? Menurut jumhur ulama tidak boleh hanya sekedar mendoifkan orang tanpa menjelaskan, menguraikan
faktor-faktor kedoifannya. Apa yang membuat dia doif? Mm-mm. Apa yang membuat dia doif? Menurut jumhur ulama, tidak boleh mendoifkan orang tanpa penjelasan, tanpa bukti. Tidak boleh diterima. Jadi kalau ada orang yang melukai orang, ya, pernyataan positif, pernyataan buruk gitu kan, itu tidak diterima selama tidak ada penjelasan rinci. Harus dirincikan. Ya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Iya. Kenapa kita doifkan dia? Itu menurut jumhur. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernyataan negatif yang ditujukan kepada diri seorang perawi diterima. Kalau ada ulama jarah ta'dil yang menilai diri seorang perawi doib, ya doib, diterima saja. Kapan dia butuh penjelasan? Bila mana terjadi pertentangan antara jarah dan ta'dil. Bila mana ulama dengan mengatakan si fulan itu doib, lalu ulama lain pun diam, tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang keberatan, maka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernyataan jarah dapat diterima walaupun tidak ada penjelasan selama tidak ada penentangnya. Tidak ada bertentangan dengan penilaian ulama lain. Jadi pendapat yang benar adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau mengatakan diterima ungkapan jarah, diterima penilaian jarah walaupun tidak disertai penjelasan selama tidak ada pertentangannya dengan ulama lain. Dengan ulama lain. Demikian. Baik. Terima kasih Ustaz, tapi sepertinya kita harus break dulu nih kepada pemirsa. Baik. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda masih terus tetap setia dalam kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaidah ya dalam jarh ta'dil tadi. Masih ada sedikit yang perlu dijelaskan. Bagaimana bila para ulama yang dianggap sikoh berselisih pendapat tentang kesikohan seorang ulama yang ingin dijarah dan ta'dil. Kemudian penjelasan berikutnya tentang klasifikasi ulama tentang jarh dan ta'dil, dan insyaallah nanti masuk ke kesimpulan dari Ustaz. Langsung saja kita minta penjelasan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Jadi tadi sudah kita sebutkan rumus ya, rumus awal bahwa ada jumhur, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jumhur melihat penilaian jarah tidak dapat diterima kecuali diurai oleh penjelasan. Ada uraian penjelasannya, kenapa dia dijarah. Jadi kalau jarah-jarah begitu saja tidak cukup, harus ada penjelasannya. Kenapa dia, apa sebab jarahnya. Itu menurut jumhur ulama. Tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, jarah itu dapat diterima selama tidak ada yang menentangnya. Ya, penilaian jarah yang ditujukan kepada diri seorang perawi itu diterima, bisa saja diterima. Ya, walaupun tidak diurai penjelasan selama tidak ada ulama lain yang menentangnya. Jadi pendapat yang paling benar itu adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu bagaimana jika terjadi pertentangan, kontradiksi? Bagaimana cara menyelesaikan jarh ta'dil? Apa rumusnya? Ya, ulama telah membuat rumus-rumus ya, rumus-rumus di dalam menyelesaikan kontradiksi antar sesama ulama di dalam penilaian jarh ta'dil ini. Bila mana mungkin sebelum masuk kepada penyelesaian kontradiksi, jika ulama sama-sama sepakat jika ulama sama sepakat menilai seorang rawi adalah seorang yang sikoh, berarti sepakat ulama menilai orang tersebut adalah orang yang sikoh, maka natijahnya adalah rawi tersebut adalah sikoh. Bila mana ulama sama-sama sepakat menilai rawi tersebut adalah dhaif, maka tidak ada kesimpulan kecuali orang tersebut adalah dhaif.
menjadi masalah adalah bila mana ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menilainya jarah, sebagian ulama menilainya sikoh. Iya. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bila mana jarah mufassar bertentangan dengan ta'dil. Jarahnya mufassar ini. Berarti penilaian buruk itu ada terurai bukti-bukti. Jadi tuduhan buruk yang ditujukan kepada seorang perawi ada ininya, ada penjelasan-penjelasannya, ada alasan-alasannya, ada bukti-bukti dia. Bertentangan dengan ta'dil. Penilaian baik, ya. Nah, si fulan itu baik. Ya, enggak, si fulan itu buruk. Alasannya begini. Mana yang diambil? Yang diambil adalah penilaian buruk atau penilaian negatif, penilaian jarah yang ada alasannya. Yang ada rincian bukti-buktinya. Nah, itu yang diambil. Jadi kalah penilaian baik bila mana berhadapan dengan penilaian buruk, tetapi penilaian buruk itu punya bukti, punya alasan. Jadi jarah mufassar bertentangan dengan ta'dil, maka yang unggul adalah jarah mufassar. Kemudian yang kedua, jarah ghairu mufassar bertentangan dengan ta'dil. Jarahnya ini mubham atau jarah ghairu mufassar. Penilaian negatif tapi tidak ada penjelasan. Si fulan itu dhaif. Apa alasan dhaifnya? Enggak ada. Enggak diketahui, enggak disebutkan. Bertentangan dengan penilaian positif. Si fulan itu sikoh. Jadi ketika ada ulama menilai rawi ini sikoh, ada ulama lain menilainya dhaif, kemudian ulama yang menilai dhaif ini tidak mampu membuktikan kedhaifannya di mana, letak kedhaifannya di mana, maka yang unggul adalah sikohnya. Yang sikoh. Jadi ketika jarah ghair mufassar bertentangan dengan ta'dil, maka yang unggul adalah ta'dil. Ya, yang pertama tadi, ketika jarah mufassar bertentangan dengan ta'dil, maka yang unggul adalah jarahnya. Jelas itu ya? Kemudian yang ketiga adalah jarah mufassar min muta'annid, ya, bertentangan dengan ta'dil. Jarahnya mufassar ini. Tetapi sadirun min rajulin muta'annid. Jadi bila jarah mufassar, tuduhan negatif, tuduhan buruk yang ditujukan kepada diri seorang perawi, tetapi dirinya ini adalah seorang yang muta'annid, mutasyaddid. Orangnya keras, ekstrim. Dikit-dikit agak susah agak susah orang mendapatkan nilai baik dari dia. Ya, kalau seorang dosen dia agak susah mendapatkan nilai A. Semua kalau sama dia itu paling tinggi makbul. Contohnya. Agak susah dia memberikan rekomendasi. Berarti dia memang keras. Ya, susah menilai orang baik. Gitu. Jadi mutasyaddid. Bertentangan dengan orang yang menilainya adalah sikoh. Si fulan itu sikoh. Enggak, si fulan itu makbul atau dhaif. Maka mana yang didahulukan? Penilaian jarah dari orang yang mutasyaddid, orang yang ekstrim, yang keras, ya, dalam menilai, susah mensikohkan orang, bahkan mudah menjarah orang, gitu kan? Maka yang unggul adalah ta'dil. Yang unggul adalah ta'dil. Padahal mufassar. Jarah mufassar, walaupun jarahnya ada alasan. Tetapi karena dia adalah orang yang ekstrim, maka jarah mufassarnya tidak dipandang, tidak dianggap. Maka yang unggul adalah penilaian orang yang menilai rawi itu adalah apa? Ta'dil. Gitu. Kemudian, bila mana yang keempat? Bila mana terjadi pertentangan penilaian pada diri seorang rawi, tetapi dari orang yang sama. Ya, dia juga orangnya.
Dulu dia menilai si fulan itu adalah sikoh. Sekarang dia menilainya adalah dhaif. Mana yang diambil? Dia juga. Cuman dia berubah pendapat. Tadi dia sikoh, sekarang dia dhaif. Mana yang diambil? Yang diambil adalah pendapat dia yang terakhir. Ya, bila mana muncul penilaian, dua penilaian dari seorang yang alim dari diri dia, maka penilaian yang diambil adalah penilaian dia yang terakhir. Nah, itulah dia rumus ataupun cara-cara menentukan ya apa namanya itu pertentangan jarah dengan ta'dil. Bila mana terjadi ta'arud ataupun perselisihan, kontradiksi penilaian jarah dengan ta'dil, maka rumusnya adalah demikian. Ada 4 rumus tadi ya. Jadi jarah mufassar, jarah mufassar bertentangan dengan ta'dil, maka yang diambil adalah jarahnya. Jarah ghairu mufassar bertentangan dengan ta'dil, maka yang diambil adalah ta'dilnya, ya, penilaian baiknya. Kemudian jarah mufassar dari orang yang ekstrim bertentangan dengan ta'dil, maka yang diambil adalah ta'dilnya. Kemudian dua penilaian yang berbeda dari orang yang sama, dari ulama yang sama, ya, di waktu yang berbeda, ya, maka yang unggul adalah penilaian dia yang terakhir. Nah, itulah dia cara-cara, ya, di antara cara-cara atau rumus-rumus menyelesaikan kontradiksi penilaian jarah ta'dil kepada ulama. Demikian akhir. Ya, baik, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz tentang penjelasan ini. Masih di kaidah jarah dan ta'dil, Ustaz, ya? Ya, masih cara penyelesaian jarah ta'dil ketika kontradiksi. Ya. Sudah dijelaskan dengan begitu rinci. Kemudian insya-Allah untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke klasifikasi ulama ya tentang penjarah dan ta'dil ya. Iya, baik. Jadi kemudian langsung nanti ke kesimpulan, Ustaz, insyaallah. Baik. Jadi tentunya setelah diketahui tadi mana yang majruh, mana yang ta'dil ya, sudah muncul klasifikasi. Karena sudah ada ulama yang sudah menilai ya, menilai ulama-ulama yang terlibat dalam periwayatan hadis. Si fulan dhaif, si fulan sikoh. Sudah ada nilainya. Lalu bagaimana tingkatan-tingkatan jarah ta'dil ini, klasifikasi? Kita tahu bahwa mahasiswa juga ataupun murid-murid kita di kelas itu ada tingkat-tingkatannya. Yang pintar juga bertingkat, yang lemah juga bertingkat. Nggak mungkin satu derajat semuanya. Jadi ulama telah membagi tingkatannya itu kepada 12 tingkatan. Jadi ada 4 pertama itu adalah makbul, 4 terakhir itu mardud, kemudian 4 di tengah-tengah itu adalah dhaif. Dhaif tetapi masih bisa nanti naik derajat kepada hasan li ghairihi. Yang pertama adalah ada ungkapan jarah, ada ungkapan tetapi at-tawsik bitariqatil mubalaghah. Bitariqah al-mubalighah. Al-mubalaghah fi at-tawsik. Jadi ada ungkapan sikohnya itu tetapi dengan menggunakan sigot mubalaghah, isim tafdil. Contohnya adalah awsakun nas, ahfadun nas, arwa'un nas, asdaqun nas, ilaihil muntaha fis sidik, ya kan? Jadi orang ini masuk dalam kategori al-mubalaghah fit tawsik. Dia nomor 1. Jadi kalau ibaratnya dia tingkat kesikohannya itu di nomor 1. Tingkat kesikohannya di nomor 1 karena menggunakan kata-kata yang digunakan oleh ulama dalam menilai dia sikoh itu adalah dengan menggunakan af'alut tafdil atau isim tafdil, sigot mubalaghah. Maka derajat hadisnya adalah sahih. Orang-orang yang dikatakan awsakun nas, ya, maru'ika fi fulan, bagaimana pendapatmu tentang rawi fulan itu? Fulan itu adalah perawinya awsakun nas.
Siapa yang mengatakan itu? Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bahwa si fulan itu awsaqun nas, orang paling terpercaya. Oh, kalau orang terpercaya berarti riwayatnya itu adalah sahih. Jadi hadis-hadis nanti yang dia bawakan, yang dia riwayatkan, hadisnya itu sahih. Tingkat kesahihannya nomor 1. Karena apa? Al-mubalaghah fit tawtsik. Itu tingkatan yang paling tinggi. Al-mubalaghah fit tawtsik. Kemudian di bawahnya tingkatan berikutnya, tingkatan kedua adalah at-tawtsik bit-tikrar. Ya, at-tawtsik bit-tikrar atau at-tawtsik bit-ta'kid. Menggunakan rekomendasi baik ataupun ungkapan baik ya terhadap diri seorang, tetapi dengan menggunakan mengulang kata-katanya. Misalnya si fulan itu adalah sikoh. Ya, fulan sikoh. Si fulan itu terpercaya. Jadi terpercaya 2 kali. Si fulan itu mutskin. Ya, si fulan itu teliti, ya. Dan hafidh. Jadi di double di apanya penilaiannya. Ya, tikrar, ada pengulangan kata pujian di situ. Ya, si fulan itu sikoh. Si fulan itu sikoh jiddan, gitu ya. Jadi ada ungkapan berlebihan, tapi dengan cara pengulangan kata. Kalau di atas tadi tidak diulang, tetapi menggunakan kata yang bersangatan. Awsaqun nas, sangat terpercaya, paling terpercaya. Ya, paling jujur. Kalau ini diulang kata-katanya 2 kali. Si fulan itu sikoh. Terpercaya 2 kali. Terpercaya. Si fulan itu terpercaya. Atau fulan itu adalah kokoh hafalannya. Fulan sikoh, sahabat. Si fulan itu terpercaya dan kokoh hafalannya. Jadi tidak mesti harus sikohnya itu diulang-ulang. Sahabat-sahabat juga. Sabatun, kokoh hafalannya, kokoh agamanya. Jadi itu yang kedua. Berarti ungkapan pujian, tetapi dengan mengulang-ulang kata-kata pujian sebanyak 2 kali atau lebih, ya, minimal 2 kali. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan pujian, tetapi dengan nada mufrad. Ya, tunggal. Maru'ika fi fulan, bagaimana roi si fulan itu? Oh, roi fulan itu adalah seorang yang sikoh. Jadi tidak double dia. Ya, ungkapan pujiannya tunggal, satu kata saja. Maru'ika fi fulan, bagaimana pendapatnya si fulan? Si fulan itu adalah seorang yang hafiz. Dia adalah ulama hafiz. Hafiz. Jadi dengan mengatakan kata-kata hafiz berarti kita memujinya. Berarti kita mentakdilnya. Tetapi kata takdil yang digunakan itu adalah tunggal, yaitu satu kata saja. Maka ini juga hadisnya nanti adalah sahih. Tetapi tingkat kesahihannya adalah di nomor 3. Tadi awsaqun nas itu nomor 1, kemudian ada pengulangan, itu kesahihannya nomor 2. Kemudian pujian tapi dengan kata-kata tunggal, itu juga sahih, ya, tetapi di tingkat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kata-kata yang terakhir saja. Ya, tidak, masih 12 tadi. Ada 12 ya. Ada 12. Ada 12. Yang keempat itu adalah kata-kata at-ta'dil, ya. Ungkapan pujian tetapi tidak menunjukkan kalau orang itu adalah dobit. Tingkat kedobitannya tidak nampak. Si fulan itu adalah jujur. Tapi kan belum tentu orang jujur itu adalah pintar. Jujur dia oke, soleh dia oke, baik dia oke, tetapi belum tentu menunjukkan dia orangnya cerdas. Jujur saja kan tidak cukup. Dia harus adil saja tidak cukup, dia harus juga dobit. Baik, Ustaz, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya tentang pembahasan kita. Baik. Oke. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu singkatnya waktu sehingga kita tidak dapat menyelesaikan ya
yang ingin tadi kita tentang Tingkatan, kesimpulan ya, dan tentang klasifikasi hadis ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.